Psikologi belajar. Psikologi belajar adalah sebuah fase yang terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan belajar. Ada banyak pengertian psikologi belajar yang dikemukakan beberapa ahli, antara lain yang pertama, psikologi berasal dari bahasa Yunani, psiche yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, dan maupun latar belakangnya. Yang kedua, menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Yang ketiga, menurut Branja dalam buku Psikologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku. Jadi, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa yang timbul dari tingkah laku manusia tersebut. Dari penjelasan singkat di atas dapat disimpulkan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Kata lain tentang jiwa dalam Al-Quran adalah qalb dan ruh. Kata qalb terambil dari kata yang bermakna membalik karena ia seringkali berbolak-balik, terkadang senang, terkadang susah, kadangkala setuju, kadangkala menolak. Qalb amat berpotensi untuk tidak konsisten. Al-Quran pun menggambarkan demikian. Ada yang baik, ada pula yang buruk. Terlihat bahwa Al-Quran berbicara tentang ruh dalam beraneka ragam, sehingga sungguh sulit untuk menetapkan maknanya, apalagi berbicara tentang substansinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ruh-ruh adalah himpunan yang terorganisasi, yang saling mengenal akan bergabung, dan yang tidak saling mengenal akan saling berselisih. Dari sabda ini mengisyaratkan tentang keanekaragamannya dan bahwa manusia mempunyai kecenderungan yang berbeda, dan setiap kecenderungan jiwanya akan bergabung dengan agamanya. Karena sifatnya yang abstrak, ia hanya dapat mengenal gejalanya saja. Manusia hanya dapat mengetahui jiwa seseorang hanya dengan mengetahui tingkah lakunya. Jadi, tingkah laku itu merupakan kenyataan jiwa yang dapat dihayati dari luar. Sifat dan tingkah laku adalah gejala yang dapat dilihat dan dapat dipelajari dari kondisi jiwa yang abstrak. Dari situlah kemudian didefinisikan bahwa ilmu jiwa yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Sedangkan beberapa pengertian tentang belajar yang dikemukakan para ahli antara lain yang pertama, belajar secara sederhana dapat didefinisi sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah pesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Aktivitas di sini dipahami sebagai serangkaian kegiatan jiwa raga, psikologi menuju ke perkembangan pribadi individu seutuhnya yang menyangkut unsur cipta atau kognitif, rasa atau efektif, dan karsa atau psikomotor. Yang kedua, belajar adalah proses yang terjadi dalam otak manusia. Saraf dan sel-sel otak yang bekerja mengumpulkan semua yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan lain-lain lantas disusun oleh otak sebagai hasil belajar. Dan yang ketiga, belajar menurut pendapat tradisional adalah menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Sedangkan pendapat modern, belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Di dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat yang memotivasi manusia untuk belajar, berusaha memahami apa yang belum dipahami. Bahkan dalam surat Az-Zumar ayat 9 dijelaskan bahwa Allah memberi penyandaran kepada manusia bahwa orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak berilmu pengetahuan pasti berbeda. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah pesan dari apa yang telah dipelajari sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan. Belajar adalah sebuah aktivitas jiwa raga menuju perubahan yang relatif permanen pada aspek psikologi yang berkaitan dengan pengetahuan, perasaan, dan keterampilan. Pembagian psikologi. Pembagian psikologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan atas lapangan atau objek yang diselidiki. Yang kedua berdasarkan atas kegunaan atau manfaatnya. Untuk yang pertama berdasarkan atas lapangan atau objek yang diselidiki
dibagi menjadi dua lagi, yakni yang pertama psikologi umum. Psikologi umum adalah ilmu jiwa yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia dewasa yang normal dan beradab. Di sini yang dipelajari ialah sifat-sifat umumnya, artinya persamaan-persamaannya dari manusia dewasa yang normal dan beradab, sedang sifat-sifat kejiwaan manusia yang belum dewasa, misalnya anak-anak, manusia yang tidak normal, misalnya orang gila, dan manusia yang tidak beradab, misalnya orang primitif, tidak termasuk ilmu jiwa umum, melainkan termasuk ilmu jiwa khusus. Yang kedua yakni psikologi khusus, yaitu ilmu jiwa yang mempelajari sifat-sifat khusus dari gejala-gejala kejiwaan manusia. Jadi, menyelidiki tentang sifat-sifat yang berbeda pada manusia, seperti berbeda umur, kelamin, lapangan hidup, dan lain-lain. Psikologi yang kedua yakni berdasarkan atas kegunaan atau manfaatnya. Dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ilmu jiwa teoritis. Ilmu jiwa teoritis adalah ilmu jiwa yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan untuk gejala-gejala itu sendiri, jadi belum dihubungkan dengan kegiatan praktek sehari-hari, melainkan mempelajari gejala-gejala tersebut sebagai pengetahuan saja untuk menambah pengetahuan tentang jiwa. Yang kedua yakni ilmu jiwa praktis, ialah ilmu jiwa yang mempelajari segala sesuatu tentang jiwa untuk digunakan dalam praktek. Objek psikologi dan macam-macamnya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa psikologi adalah ilmu yang berusaha menyelidiki manusia, jadi yang menjadi objek dari psikologi adalah manusia. Macam-macam objek psikologi belajar, yang pertama yakni objek formal, yaitu materi pembelajaran dan proses belajar. Yang kedua yakni objek material, yaitu manusia itu sendiri. Ruang lingkup psikologi belajar. Psikologi belajar sebagai disiplin ilmu yang merupakan cabang psikologi yang kajiannya dikhususkan pada masalah belajar, maka psikologi belajar memiliki ruang lingkup di sekitar masalah belajar. Psikologi belajar memiliki ruang lingkup yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu masalah belajar, proses belajar, dan situasi belajar. Pokok bahasan yang pertama yakni mengenai belajar, yaitu teori-teori belajar, prinsip-prinsip belajar, hakikat belajar, jenis-jenis belajar, aktivitas-aktivitas belajar, teknik belajar efektif, karakteristik perubahan hasil belajar, manifestasi perilaku belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Pokok bahasan yang kedua yakni mengenai proses belajar, yaitu tahapan perbuatan belajar, perubahan-perubahan jiwa yang terjadi selama belajar, pengaruh pengalaman belajar terhadap perilaku individu, pengaruh motivasi terhadap perilaku belajar, signifikasi perbedaan individual dalam kecepatan memproses kesan dari keterbatasan individu dalam belajar, dan masalah proses lupa dan kemampuan individu memproses berolahraga melalui transfer belajar. Pokok bahasan yang ketiga yakni mengenai situasi belajar, yaitu suasana dan keadaan lingkungan fisik, non-fisik, sosial, dan non-sosial. Dengan demikian, yang menjadi kajian psikologi belajar adalah tentang belajar, proses belajar, dan situasi belajar atau semua hal yang berkaitan dengan belajar. Tujuan dari mempelajari psikologi belajar. Tujuan dari mempelajari psikologi belajar adalah meneliti dan menelaah apapun tentang belajar dan permasalahannya. Hal ini digunakan untuk memperbaiki permasalahan murid dalam bidang belajar, memberikan wawasan kepada guru mengenai karakter muridnya serta bagaimana cara muridnya belajar. Hal ini penting karena untuk kebaikan dan memberikan manfaat dalam pembelajaran. Selanjutnya, psikologi belajar juga bertujuan untuk memberikan solusi atau perbaikan atas masalah yang dihadapi murid dalam belajar sehingga murid tidak kesulitan dalam menerima transfer ilmu dari guru dan juga melakukan pembelajaran dengan menyenangkan. Manfaat mempelajari psikologi belajar. Secara umum, manfaat dan kegunaan psikologi belajar menurut Muhib bin Syah adalah bahwa psikologi belajar merupakan alat bantu yang penting bagi penyelenggara pembelajaran untuk mencapai pembelajaran, yaitu 1. Psikologi dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi guru, konselor, dan juga tenaga profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses pembelajaran.
sedangkan proses pembelajaran tersebut adalah unsur utama dalam pelaksanaan setiap sistem pendidikan. Yang kedua, manfaat dan kegunaan psikologi belajar dapat juga untuk memahami karakteristik murid, apakah termasuk anak yang lambat belajar atau cepat belajar. Dengan memahami karakteristik ini, diharapkan guru dapat merancang dan juga melaksanakan pembelajaran secara optimal. Kegunaan mempelajari psikologi belajar. Secara umum, kegunaan psikologi belajar yaitu: 1. Guru dapat memberikan pelayanan kepada anak didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Kedua, guru dapat mengenal dan juga memahami setiap anak didik, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Yang ketiga, guru dapat memperlakukan anak didik sesuai dengan keadaan jiwa mereka. Fungsi mempelajari psikologi belajar. Psikologi memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya: 1. Fungsi pemahaman, yaitu memberikan penjelasan ilmiah, yang berarti psikologi belajar berfungsi memberikan pemahaman mengenai sifat dan keterkaitan berbagai aspek dalam belajar dan pembelajaran. Yang kedua, fungsi prediktif, yaitu memprediksikan perubahan terkait hubungan antar variabel, yang berarti psikologi belajar berfungsi memberikan prediksi-prediksi berkenaan saling terlibatnya aspek-aspek dalam pembelajaran. Terjadinya perubahan dalam satu aspek akan mempengaruhi aspek yang lainnya. Yang ketiga, fungsi kontrol, yaitu mengendalikan aspek perubahan tertentu, yang berarti psikologi belajar berfungsi mengontrol terkait dengan manipulasi yang telah dibuat. Yang terakhir, keempat, yaitu fungsi rekomendatif, yaitu saran bagi pelaksanaan pembelajaran, yang berarti psikologi belajar berfungsi sebagai ilmu terapan, tidak hanya memberikan wawasan konseptual terkait fenomena belajar pembelajaran, tetapi menyediakan sejumlah rekomendasi untuk praktek pembelajaran.